Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mau membahas tentang pengalaman unik untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, tema ini tuh sebenarnya request dari Mbak Nabila ini yang pengen dengar cerita dari teman-teman nih yang pernah mengalami kejadian unik sama anak-anak berkebutuhan khusus dan juga cara menanganinya. Nah, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Ardi Dwi Ardianto. Saya selaku host dan moderator di sini. Mungkin bisa dilanjutkan dari Robin. Oh iya. Halo, salam kenal. Nama saya Robin sebagai pembantu moderator dan notulen. Tunjuk Pin, siapa Pin? Tunjuk. Gimana caranya nunjuk? Ya enggak ya, bilang aja gimana cara. Ya, yang mau selanjutnya silahkan. Mungkin Mbak Nabila, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila. Ya udah, itu aja. Ya. Udah itu aja. Mungkin domisili. Langsung nanya di domisili. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Sebagai guru. Mbak, Jakarta Barat luas, Mbak. Palmerah. Nggak tahu dia. Ya. Oh, nggak tahu. Sampai sana. Guru ya, guru inklusi ya di. Iya. Di SD. Di SD. SD. Di Sekolah Alam Bintaro. Sekolah Alam Bintaro. Oke. Iya. Selanjutnya, Vio. Halo, namanya Halo. Oh, Vio juga guru. Kalau Vio SLB ya Vio ya. SLB. Iya, kebetulan saya SLB. Oh, SLB. Bukan, maksudnya ngajar di SLB. Mungkin selanjutnya Mas Bayu. Saya. Hmm. Terus kenalnya gimana ya? Kenalkan, nama saya Bayu Perdana. Di sini jadi tim hore aja. Tim hore. Domisili Mas. Domisili di Surabaya. Adil kan? Oke, terus selanjutnya Rafiq. Hai, saya Rafiq. Domisili, status, alamat lengkap. Domisili Surabaya. Oke nih, sekarang kita mau langsung aja bahas ke mungkin ada yang mau cerita pengalamannya dengan anak ABK. Nggak ada ya? Nabila dulu kan? Ya mungkin Mbak Nabila dulu deh. Nggak ada deh, ya udah. Pertama kali ketemu ABK. Halo? Kok halo? Karena Nabila basicnya sekolah pendidikan luar biasa atau enggak? Atau langsung ngajar di SLB-nya? Kebetulan kan mulai ngajar itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Iya, dan belum ada sama sekali basic buat megang anak ABK. Mungkin ada cerita-cerita uniknya? Cerita pertama kali sih, yang pasti pertama masuk ya, itu benar-benar kayak shock banget melihat anak borderline. Tuh. Borderline? Iya, borderline. Akademiknya kan lumayan ya. Lamban. Nah, di situ tuh butuh kesabaran banget. Dan apalagi ditambah anaknya tuh belum bisa nerima orang baru. Tuh. Dan impulsif pula.
Terus mungkin cerita yang paling yang paling unik deh. Cerita yang paling unik menghadapi ABK. Paling unik mungkin tahun lalu sih autism. Autis. Berkesan aja sih, berkesan. Waktu kayak camping itu dia kan autism PDD-NOS. Autism? Nah, autism PDD-NOS diagnosanya. Iya. Nah, kita waktu itu lagi camping. Nah, dia kan gampang banget teralihkan ya, distract gitu. Waktu camping tuh ada handphone banyak. Dan akhirnya tuh tantrum tuh sampai bisa dari maghrib sampai tengah malam jam 12 itu nggak berhenti. Dan di situ berkesan banget sih, tenaganya terkuras. Iya sih. Gitu. Amelia Arsen. Oke, ini ada pendatang baru nih. Ikam, perkenalkan diri, Kam. Ada Mas Ikam. Mas Bayu. Lama tak jumpa. Oh iya, tadi ada apa namanya? Ada cerita dari Mbak Nabila yang punya cerita unik dari anak autis ya, anak autis yang tantrum dari jam 6 sampai jam 12. Itu berapa orang tuh yang ngatasin tuh? Gak mungkin sendiri sih kalau autis sudah tantrum. Pertama-tama sih sendiri, Kak. Sendiri. Iya. Dan itu alhamdulillah masih bisa tertangani kan. Sampai udah tarik-tarik jilbab, udah sampai gigit-gigit. Dan sempat sih Isya tuh berhenti. Gimana? Ya, hancur lah pokoknya. Ya, Isya. Iya. Isya berhenti, udah capek kan dia. Kan lagi perform, terus lanjut lagi. Udah ngantuk sih emang dia, terus lanjut lagi, tantrum lagi. Ya udah itu berkelanjutan sampai jam 12. Dikasih makan nggak tuh? Kok bisa tantrumnya selama itu? Biasanya dia dia kebetulan kan pemilih sih makannya. Untuk iya. Itu. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya tuh. Tio yang juga berkutat langsung dengan anak autis. Selama tantrum itu anaknya diapain aja? Maaf, Kak. Tio suaranya agak putus-putus. Yang dilakuin waktu anaknya tantrum apa? Yang dilakuin pertama kali itu solusi kamu untuk menangani anaknya itu seperti apa? Yang pasti sih memisahkan diri dari teman-teman ya, karena tantrumnya juga bahaya banget sih, ekstrim. Sampai mukul berarti? Ya pokoknya kalau ada orang di sekitar dia bakal dia tarik, kena juga gitu. Jadi dipisahin dari teman-temannya, setelah sendiri. Kan, iya. Itu diajak ngobrol atau seperti apa? Belum bisa sih yang pasti, Kak. Pasti lama sih tunggu. Pasti kita pegangin dulu kan tangannya, kita kunci gitu. Iya, kunci. Kalau emang udah tenang baru kita ajak ngobrol. Tapi emang anaknya tuh belum bisa komunikasi. Umur berapa itu? Kemarin sih TK, berarti 6 tahun ya? 6-7 tahun lah ya. 6 tahun. Iya, sekarang 7 tahun. Itu. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Itu seru tuh. Cerita dong, yang lain. Yang lain? Ikam? Apa? Ikam tuh ditanyain cerita unik, Kam. Cerita unik. Sama itu yang punya cerita unik. Gue banyak sih, tapi nanti aja lah. Oh mungkin Vio kan juga. Vio kan juga ini ya Vio, berkutat langsung dengan anak autis ya Vio ya.
Mungkin bisa ceritain, Vio. Kan setiap guru SLB itu punya pegang 4 anak. Hmm. Jadi 4 anak yang tak pegang, 3 itu anak autis. Gitu. Awalnya pasti sama kayak Nabila tadi. Awalnya tahu anaknya talent itu pasti kayak bingung. Apa yang dilakukan apa kayak gitu. Pertama kali kayak gitu aja, terus ditunjukin itu ya wes cuma bisa ngomong gitu. Ini Vio nge-lag ya? Antara nge-lag sama nggak kedengeran. Jadi satu sih. Langsung muka lu di depan kamera aja. Ah, gimana, Vio? Ya sama sih. Kalau awal pertama kali ngajar, pengalamannya ya sama kayak Mbak Nabila tadi, yang kayak misalnya anak satu kayak gitu. Soalnya kan sebelumnya belum pernah tahu. Awal pertama kali ngajar terus anaknya satu juga bingung, kayak cuma tola-tola, habis itu dibantuin sama guru yang lain. Ya. Baru dikasih tahu. Seperti itu. Gitu. Dan apa namanya, biasanya kebanyakan cewek itu kan punya rasa kasihan ya ke ABK ya. Jadi kayak lihat tantrum itu, aduh diapain ya, udah bawain aja kesenangannya, kayak misal bawa mainan atau bawa makanan. Lagi kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu bawa coklat gitu ke dia, tambah tantrum kan. Sebenarnya kalau di sekolah aku sendiri kan nggak boleh bawa makanan, jadi makanan itu disimpan kan. Jadi kalau anaknya tantrum itu nggak mungkin dibawakan makanan, tapi kalau mainan masih iya. Misal contohnya yang paling sering tantrum itu Lutfi. Itu ketika Lutfi tantrum itu saya sudah siapkan spidol, kertas. Jadi ketika anaknya tantrum dia udah misal kayak tantrum kertas nih gitu. Ini iya, tapi nih, kalau dia gitu biasanya dia ke distract terus diam kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Ada kalau cara gitu sebenarnya kayak banyak hal gitu loh yang bikin dia tantrum, kayak misal dia kepanasan, dia tantrum, dia karena dia nggak suka berisik, terus karena teman-temannya yang lain berisik akhirnya dia marah-marah kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau misal dia masih bisa dibawa ke kelas ya aku bawa ke kelas, tapi kalau ketika dia nggak bisa dibawa ke kelas ya udah aku bawakan apa yang dia suka, misal kayak mobil-mobilan atau kertas, spidol kayak gitu. Biasanya dia ke distrik sendiri. Siapa tuh yang balapan mobil? Mobil-mobilan. Apa namanya? Kebetulan juga Vio ini anak didiknya Lutfi itu juga saya kenal. Itu kebetulan ya, benar-benar kebetulan. Lutfi ini kalau misalnya berisik dia mesti nutup kuping ya. Dia mesti tutup kuping sambil lari-lari, teriak, kesel gitu kan. Cuman sekarang alhamdulillah ya dia ada kedistrakan baru, kasih kertas sama pulpen ya. Sama spidol dia akan gambar gitu kan. Sebelumnya awal pertama kali ketemu Lutfi itu dia kan suka pegang telinga, terus kan tidak boleh, jadi kayak kebiasaan terus lepas kayak gitu. Jadi ketika dia pegang telinga langsung ditarik tangannya, kalau gitu nggak diizinkan, diberitahu kalau nggak boleh. Itu pertama kali saya bilang kayak gitu, tanganku digigit sama dia, kalau itu dipukul, kayak sudah sering di awal kayak gitu. Nggak cuma nyiapin mental ya dengan berhadapan dengan ABK ya, nyiapin fisik juga ya. Nah, jadi ini awal pertama kali ngajar masuk jam 7, pulang jam 11. Itu kayak rasanya ngajar seharian, kayak ngajar anak normal seharian. Padahal cuma dari jam 7 sampai jam 11. Itu ada pertanyaan dari Hikam, apa Kang? Tapi gue tujukan ke Mas Bayu sih. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Biar doinya ngomong, gue kangen tuh doi ngomong. Iya, silakan.
sebagai Halo. senior kan ya. Ya, senior. Lu ngawur lu. Iya kan sebagai senior. Nah, dari tadi kan yang saya dengar itu sebagai newbie istilahnya, bukan orang yang berpraktisnya di bidang ABK sepertinya, untuk menghadapi gini ya, autis itu kan banyak sekali. Maksudnya sensitivitasnya dan lain-lainnya itu kan banyak sekali kan. Kita pun untuk mempelajari satu autis pun butuh waktu yang lama. Dan bagaimana caranya untuk kita yang newbie ini, pertanyaan ini buat Mas Bayu nih. Itu tadi untuk apa, tahap awalnya gimana sih untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Toh kita juga belum tahu autis itu bagaimana, terus karakteristiknya per anak ini kan juga beda-beda. Bener nggak sih yang dilakukan teman-teman, terus apa namanya, tindakan-tindakannya itu sesuai nggak sih dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu? Jawab nggak ya? Gimana dong? Kita gitu dong. Oke. Nanti juga ini sekaligus ada pertanyaan buat Mbak Nabila ya, tapi nanti dijawabnya nanti aja. Jadi mungkin untuk orang-orang awam ya, seperti Mbak Nabila tadi, Mbak Fiona dan sebagainya, kunci utamanya sih, ini menurut saya ya, nanti kalau buat Mbak Fiona, Mbak Nabila mau koreksi, monggo silakan. Yang terpenting pertama sih bukan tahu ilmunya dulu sih, autis itu apa, cirinya kayak gimana. Karena kalau tadi Mbak Nabila bilang sampai diagnosisnya sampai PDD NOS gitu ya, itu sudah tingkatan yang luar biasa sih ya. Itu dari APA Mbak ya, diagnosisnya PDD NOS. Iya. Autis itu banyak, spektrumnya itu juga sudah banyak. Saya terakhir baca itu baru di DSM-5. Yang nggak tahu DSM itu semacam kitab primbonnya para psikolog ya, sama psikiater. Yang pertama sih memang menyatukan sih, apa ya istilahnya, menetapkan hati dulu sih. Kayak Mbak Fiona, Mbak Nabila, ketemu tadi pertama gimana Mbak? Shock ya? Iya, shock are opo iki kok ono ini. Itu kan ya biasanya. Pertama itu sih, mungkin juga yang pernah kalau kita ngobrol dengan moderator, terus asisten moderator yang sekarang ada di Aceh sono tuh. Terus Kok masih di Aceh? Enggak, udah balik. Oh, udah balik kan? Udah di Jawa. Gue kira dapat orang sana. Kenapa Mas? Pertama Nggak itu laku. sih siapin mental dulu. Kalau nanti yang teman-teman temu itu anak-anak yang spesial ya, pasti butuh effort yang luar biasa. Itu sih kalau menurut saya langkah awalnya ya, sebelum belajar autis itu kayak gimana, penanganannya kayak gimana, saya rasa itu dulu sih. Saya rasa itu dulu yang pertama kali dialami oleh Mas Hikam, komoderator, sama asisten moderator ketika dulu terjun nangani teman-teman anak berkebutuhan khusus. Yakin deh, pasti awalnya mereka nggak ada ilmunya dulu. Nggak ada. Berarti mental sama Kenapa kan? rasa empati nggak bisa jadi. Mental sama rasa empati itu. Kita harus memahami dulu sih yang akan kita temui nanti itu something yang spesial sih, beda dari kebanyakan. Karena kalau nggak bisa di awalnya seperti itu, nanti yang ada repot sendiri sih. Bisa jadi nanti mungkin misalnya Mbak Fiona jam 7 sampai jam 11, kayak seharian Mbak ya. Iya, itu sih. Saya dulu juga pertama kali terjun juga nol putul sih ilmunya. Ilmu itu bisa dipelajari sih, cuman soft skill untuk asah empatinya, kesabarannya, itu yang pertama kali harus dikuasai dulu sih menurut saya. Mbak Fiona, siapa tadi Mbak Nabila gimana?
seperti itukah atau belajar-belajar dulu ilmunya tentang autis itu apa dan sebagainya? Apa dulu? Atau learning by doing ya? Ya mungkin Vio dulu. Saya juga masih belajar sampai sekarang karena memang basic saya bukan dari pendidikan biasa. Jadi memang awal memang dikatakan sebagai wajib dari pihak sekolah pun juga masalah kalau misalnya nggak bukan dari Putus nge-lag. Vio mungkin Nabila bisa menjawab. Yang pasti sih masih belajar ya Kak, karena juga baru lulus SMA dan itu juga masih fresh banget 3 tahun yang lalu kan. Dan walaupun udah 3 tahun juga masih belum ini juga sih, belum expert juga untuk menangani anak ABK. Dan kita juga masih pelatihan karena untuk shadow teacher-nya juga guru pendamping ABK tuh nggak semuanya dari pendidikan khusus ABK. Jadi ada yang rata-rata lulusan SMA, ekonomi bahkan gitu. Ekonomi. Bioekonomi. Iya. Nyambungnya ke ABK. Boleh nanya satu pertanyaan tambahan nggak, Pak Moderator? Oh iya, silakan. Mbak Nabila aja sih. Habis dari SMA masih fresh-freshnya kan langsung ketemu teman-teman seperti itu ya? Iya. Itu yang mendasarinya gimana sih? Kok tiba-tiba pengen terjun di dunia yang saya yakin ketika dari kecil sampai SMA mungkin jarang denger ya. Terus Iya. kok mau di situ, motivasinya apa tuh? Penasaran nih. Oh, itu awalnya kan hari kerja itu ngelamarnya itu masuk ke admin. Tiba-tiba dialihkan katanya kalau shadow teacher mau nggak gitu. Shadow teacher tuh ngapain gitu kan. Kalau pas udah dijelasin, oh ya udah boleh dicoba gitu. Udah akhirnya sampai sekarang. Oh, berarti nggak sengaja itu ya? Iya. Cemplung. Oke, udah Mas, Mas Wei udah pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang mau bercerita lagi? Pancing lah. Iya, saya juga pernah ada cerita juga. Pertama kali ketemu saya nggak paham diagnosis kayak gitu ya, apa yang saya paham diagnosis, ngelihat saya, terus saya bilang ini ngapain ini anak ngeliatin, nantangin atau gimana. Terus ternyata kacamata saya diambil, dipatahin, dibuang ke kali. Tapi perasaan yang timbul tuh bukan kesel sih, lebih kayak ini anak bisa kayak gini. Ini anak kok ada kayak gini ya. Terus tanpa ada rasa bersalah, dia ngelengos aja lari gitu kemana gitu. Tapi nggak ada rasa yang yang kurang ajar nih anak ini, nggak ada gitu. Sensor tuh. Apa tuh? Kurang ajarnya. Tidak ada sensor-sensoran di sini. Oh, enggak. Los aja lah. Nggak enak ada sensor-sensoran. Capek. Yakin jelas. Apa Fik? Mungkin Fik punya cerita Fik? Yakin jelas. Aku cerita. Oke, gue mau lanjutin kata Mas Bayu tadi ya. Gimana? Boleh. Yang katanya mental itu tadi yang awal-awal awal-awal ngadepin anak-anak yang kayak gitu, yang kata Mas Bayu yang dipersiapin dahulu mental, gue setuju sih. Karena ketika gue pertama kali ngadepin anak seperti itu, dalam tanda kutip bukan hanya autis ya, gue juga harus siap ketika gue nyemplung di anak kebutuhan khusus, pasti banyak anak yang di luar normal lah ya, di luar normal kita yang
secara mental juga kita juga harus siap. Ternyata ada anak-anak yang kekurangannya seperti ini, bla 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 bla. Memang mental itu penting sekali karena kita harus menerima apa yang kita lihat, kita kerjakan nantinya. Gitu sih. Mental itu penting. Kalau nggak siap mentalnya, nantinya kita juga bingung mau ngapain. Terus kita juga nggak siap nantinya untuk menghadapi itu tadi sih. Mental itu penting. Jadi ketika gua masuk ke dunia ABK, gua berusaha untuk nggak kaget tuh. Nggak kaget. Misalkan ada anak CP, cerebral palsy, terus ada yang Syndrome, autis tadi, Down syndrome dan lain-lain. Gue berusaha untuk nggak kaget kok ada, nggak bilang kok ada, ya memang pada awalnya harus siap, dan memang ada yang ini ada memang, dan harus siap. Itu sih yang pertama. Terus kalau gue pribadi mengamati dulu sih, berusaha untuk nggak megang dulu, terus ngamatin dulu pergerakannya gitu. Tapi kalau memang disuruh langsung megang, ya mau nggak mau harus gimana ya, kagok gimana gitu. Ini ngapain ya? Ya untung-untung kalau nggak tantrum gitu. Oke. Tadi gue ambil kesimpulan dikit ya, kayak sebenarnya kita nggak harus langsung ini ya, nggak harus langsung terjun. Lebih baiknya kita observasi dulu. Soalnya setiap anak kan beda-beda ya, Kam ya. Itu nanti ya, ada kok obrolan sama. Tapi bener kata Mas Bayu tadi sih, nggak harus observasi dulu, kita harus siapin mental dulu untuk observasi itu tadi. Yang pertama itu mental sih, bener kata Mas Bayu. So, kita juga bisa learning by doing. Nanti ada percakapan gue sama Hikam di YouTube-nya Koredu, silakan lihat. Tapi belum gue upload. Ya mungkin ada lagi tadi Rofik tuh. Ayo Fik, cerita Fik. Kalau aku nggak segitu banyak pengalaman dengan anak berkebutuhan khusus. Dan dengan beberapa disabilitas pernah, dengan tunanetra, dengan tuli, sistem juga pernah sih. Mungkin yang unik sih itu ketika bertemu dengan orang-orang tunanetra. Karena gini, ketika mereka baru datang pertama di satu tempat gitu ya, mereka nggak kenal dulu tempat itu gimana. Kemudian nggak lama mereka kayak observasi tempatnya gitu loh. Istilahnya mapping sih kalau mereka itu. Mapping tempat-tempatnya. Memetakan gitu. Gimana? Memetakan. Iya, memetakan. Jadi sumpama dari waktu itu ketika Musda Persatuan Tunanetra Indonesia di Jawa Timur itu lagi di BK3S, nginep di sana, acara meetingnya juga di sana. Jadi ada peserta yang ketika datang dituntun ke kamar, setelah itu diajak ke ruang meeting, setelah itu udah dilepas aja gitu. Mereka udah bisa balik dari kamar ke ruang meeting sendiri, tanpa harus dituntun lagi. Itu sih. Dia cuman dibawa dia ke mana, satu ruangan, ke kamar, itu dia yang memetakan sendiri gitu. Kayak gitu. Terus pernah sih, pernah dijailin juga sih sama salah satu anak tunanetra. Kebetulan adik tingkat gua di Antro, angkatan 2016. Waktu itu lagi persiapan mau masuk UNER sih. Habis sholat, dia nyariin sandal. Saya tanya, sandalmu warna apa? Dia jawab, waduh aku lupa. Kayaknya sih hitam. Hitam. Iya, aku lali nih awakmu iki kayak sedelok ya. Tapi aku lupa kalau dia tuh nggak bisa lihat. Masih saya tanyain,
warna sandalnya itu apa. Enggak, itu kan kayak refleks dari lu yang kita kan hanya bilangnya warnanya apa gitu. Pasti kan gitu kan. Bukan bentuk dong. Sendal pasti kayak gitu lah bentuknya kan gitu. Maksudnya pasti warna lah yang paling. Yang bisa bedain kan warna. Tapi jawab hitam. Lucunya dia nggak sakit hati kan, kayak malah enggak balik ya. Dia malah godain gua. Sendalnya warna apa? Warna hitam. Aduh, bener juga sih. Gue nggak tahu. Dia nggak salah, Fik. Itu tunanetra ya? Tunanetra. Lucu. Mungkin ada yang mau nanya? Gue nih. Ah. Sama Mas Mukorobin. Masih hidup. Aduh. Nanyanya loncat ya? Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Biar ada obrolan. Mas Mukorobin, kan banyak ilmunya nih. Apalagi kemarin jadi pengajar muda. Berapa, Mas? 17. Wah, pengajar muda 17 tuh. Di Aceh ya? Iya, Mas. Nah, mengenai ABK nih, Mas. Apakah di sana juga orang-orang pertama ya? Apakah ada ABK juga di yang sampean sampean ajar, terus respon orang-orang sana gimana sih? Ketika ada ABK mungkin bisa berbagi cerita atau nggak ada cerita sama sekali. Oke. Ya kalau nggak ada tak pasain lah. Ya. Jadi gini. Tapi suara putus nggak? Nggak. Kan? Oke, cuma gambarnya yang putus-putus. Jadi selama di Aceh setahun kemarin, alhamdulillahnya ada ABK, nggak ada ABK itu lebih lebih sulit dideteksi lah kalau di desa itu, di pedalaman. Jadi kalau aku nganggap semua anak ya punya keunikan masing-masing. Nah, cuman yang merasa ada ABK itu justru di sekolahnya temanku. Jadi di sekolah temanku itu dia sering cerita ke aku kalau ada muridnya namanya siapa ya? Lupa aku. Si A lah, Mawar. Cowok. Ardi gitu aja deh. Ardi, janganlah. Joni aja. Joni. Jadi muridnya temanku ini kan kelas 3. Terus dia itu kayak susah banget diajak komunikasi gitu. Nah, seringnya dibully sama teman-temannya. Terus sebenarnya temanku ini cukup sabar, temanku yang guru ini. Cuman yang jadi permasalahannya, jadi ketika ada ABK di daerah yang masyarakatnya belum tahu apa itu ABK, mereka lebih nganggap anak ini kesurupan kah, entah dari kecil diikutin jin atau apa, entah nakal gitu ya, kelainan gitu. Dan ketika aku tanya kalau guru-guru di sana gimana responnya, iya hampir mirip-mirip. Jadi cenderung kayak judgement lah. Anak ini nggak normal dari yang biasanya, biasanya ceritanya sih ke dulu lahirnya gini soalnya bang, Pak Guru, Bu Guru lahirnya gini soalnya dulu ada keturunannya juga seperti itu, bla 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 gitu. Dan itu tidak ada tindakan yang mengarah ke konsultasi ke arah medis, atau di sana kan juga jarang ya dokter sama psikolog. Jadi nanyanya ke Pak Kiai atau Pak Ustadznya biasanya, dan itu kurang direspon dengan baik. Pak Ustadz. Jadi lebih ke dan Pak Ustadznya pun ya ini aja, ya tiap anak kan karunia dari Allah, disyukurin aja keadaannya gitu, ada tindakan selanjutnya gitu. Lebih ke status yang ya udah seperti itu anaknya, dan semakin lama anaknya semakin minder karena merasa berbeda, sering dibully, dan gurunya pun juga semakin angkat tangan dan ya udahlah emang gitu Pak Guru anaknya gitu. Seperti itu ceritanya. Kalau di tempatku jarang. Pasrah Bin berarti Bin. Kalau di desa temenku yang ada.
Jadi pasrah dia, ya udahlah anaknya kayak gitu tanpa ada diskusi dari yang misalnya kayak yang memberikan positif ke mereka gitu. Enggak, dia tuh Iya, jadi diskusinya itu lebih ke tertutup gitu loh. Emang gitu dari lahirnya gitu. menyalahkan. Itu yang di temanku ya. Kalau di sekolahku sendiri, karena sekolahku kan diletaknya di ibu kota kecamatan pedalaman. Walaupun pedalaman tapi ibu kota Gimana tuh? kecamatannya. Jadi anak-anaknya lebih ke ini sih. Paling ngarah-ngarah ke apa yang tenaganya lebih itu? ADHD ya? Hah? Apa? Nggak tahu loh bahasanya sana. Yang jelas untuk ABK yang kayak tunanetra atau ABK yang dengan kekhususan yang sangat mencolok itu di sekolahku nggak ada. Paling sering keluhannya anak ini nggak bisa baca, emang nggak bisa diajarin. Ya kalau menurutku ya memang pendekatan per anak beda-beda sih. Jadi belum sampai ke ranah yang ABK yang benar-benar mencolok gitu. Di tempat lu nggak ada ABK-nya. Berarti paling lu yang ABK berarti. Nah, apa karena itu ya? Maksudnya aku pun nganggap ini sih semua kan punya kekhususan masing-masing Ya, yang unik gitu. Jadi aku nggak pernah anggap oh ini ABK ini enggak. Aku lebih kayak anak ini butuhnya apa per anak gitu. per anak ya. Iya. Di tempat temen lu itu jauh nggak dengan tempat lu? Kebetulan satu kecamatan. Cuman kayak tadi aku bilang kan kalau aku di ibu kota kecamatannya di tengah sawit memang. Temanku ini lebih Tapi ibu kayak kota ya? menjurus lagi jadi iya kota baru namanya. Kota itu di sana artinya desa. Oh. Ya gitulah. Kota artinya Jadi desa. kecamatannya kota baru, ya. Kalau diartikan desa baru, desa yang baru. Sepeda motor apa di sana? Sepeda motor kereta. Makanya di sana orang-orangnya nggak mau pakai sepeda motor, pakai kereta semua. Jadi tadi ya, yang di tempat temanku itu letaknya tuh jauh bangun di pedalaman malahan. Di desa temanku itu masih banyak kadang babi liar, orang hutan, bukan orang hutan apa yang besar itu, entah lutung atau apa. Kadang juga ada harimau dan sebagainya lah. Dan orang-orangnya pun juga akses keluarnya minim sekali. Jadi lebih tenang kalau ada anak yang aneh itu dianggapnya memang dari lahirnya memang ya mungkin ada yang sokatnya gitu ya. Coro-coro Jone aneh sing gandoli. Ada yang ngikutin dari dulu gitu. Cuman disimpelin kayak gitu Bin berarti ya. Iya. Oh, ya, cuman ini di desaku ada tapi sudah usianya malah remaja. Jadi bukan muridku. Aku pernah tahu pas jalan-jalan keliling desa kan. Dan aku mau ngajak ngobrol juga ini sih lebih ke ada halangan dari orang tuanya. Kebetulan orang tuanya kan juga orang tua wali muridku yang kelas 4 kalau nggak salah. Punya kakak itu sudah remaja. Punya kakaknya itu remaja kebutuhan khusus itu. Yang ABK kakaknya yang sudah usia-usia remaja. Jadi dia setiap hari itu cuman aku lihat seringnya itu di teras, terus makannya itu juga kayak belepotan gitu loh. Terus nggak ada yang ngajak ngomong sama sekali. Jadi kayak dijauhin, bahkan keluarganya pun juga anggap kayak yang penting dia melakukan kewajiban yang ngurus si anak remaja itu. Ya udah soal kebutuhan entah apakah pengen ngajarin atau enggak, jadi cenderung dibiarkan. Dan kalau ABK dibiarkan kan ya semakin dia tidak menemukan potensi dan sosialnya kan. Iya. Terus apa namanya? Kontribusikan tadi kan teman di yang ada ABK-nya katanya di temenmu gitu kan ya? Iya. Nah, terus kontribusi adakah kontribusi lu di sana atau ini anaknya gimana terus lu ingin tahu ke sana kah atau gimana atau
Dari lu nya sendiri gimana? Oh iya. Kalau yang di temanku itu, aku sampai pulang pun belum pernah ketemu anaknya. Karena ini kan anaknya pun juga jarang sekolah karena sering dibully kan. Kalau yang juga ya. diusahakan itu temanku itu dia sering ke rumahnya. Sering ke rumahnya, ngajak dia entah cerita, entah ngajak dia supaya ke sekolah lagi. Cuman ada perasaan trauma gitu di anaknya. Jadi dengan bahasa temanku ya, kan anaknya kan ngomongnya kan apa istilahnya, katanya nggak jelas gitu loh, nggak bisa dipahami. Cuman dengan pemahaman temanku, si anak ini itu takut kalau dia entah dipukulin lagi sama teman-temannya, diajakin, apalah gitu. Sampai dipukulin ya. Jadi jatuhnya lebih ke trauma gitu. Dan balik lagi orang tuanya ya sudah pasrah gitu. Yang penting orang tuanya ngasih dia makan. Gitu. Oh, ya seperti itulah. Sampai dipukulin. Kalau jika iya kata temanku sih, tapi nggak tahu mukulnya kayak gimana, nggak tahu. Ya mungkin mukulnya anak-anak lah ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas ketika BK ada di pedalaman itu sangat jauh perlakuannya dibanding di kota. Walaupun di kota pun kita masih sering ngerasain adanya diskriminasi dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika di pedalaman itu ya lebih memprihatinkan lah. Dan kita pun kalau intervensi langsung pun juga seringnya dihalangin sama entah bahkan ustadznya sendiri atau orang tua, seringnya orang tua sih, guru-guru dan sebagainya. Jadi kita sering intervensinya itu malah ke pihak dinas langsung. Jadi mungkin ada ini ya, ada pembicaraan dari orang tuanya yang udah mas jangan diajak ngobrol nanti ketularan atau apa bla 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 kayak gitu berarti ya. Lebih ke ini sih, mending ngajarin anakku yang normal aja lah mas, ngapain ngurusin anakku yang satunya gitu loh. Caranya seperti itu sih kalau aku nangkepnya. Ke ini ya, ke mana namanya, lebih ya udah ini anak udah kayak gini gitu ya, lu mending lu ngajarin ke yang bisa diajarin gitu. Iya. Oke lah, mungkin ada lagi yang mau bercerita menanggapi. Ika mungkin ada pertanyaan buat siapa Kak? Iya, kita tanggepin sih. Ya mungkin ya karena di daerah ya, itu sih masalah permasalahannya juga sih. Kita tidak berhadapan langsung dengan orangnya, tetapi juga di sisi lain ada budayanya juga di situ yang kita hadapin, yang dimana budaya orang-orang di sana, bukan di sana saja sih, di daerah gue juga begitu kebanyakan, itu lebih condong ke shortcutnya tadi sih. Anak yang aneh dibilang kesurupan atau memang ketempelan atau bagaimana ada yang nungguin atau bagaimana, itu juga bagian dari budaya, karena budaya kita kan juga budaya yang percaya akan Tuhan. Jadi ya hubungannya begitu sih. Jadi untuk mengambil gampangnya ya itu. Jadi permasalahannya tidak hanya di orang tua, tapi juga pada lingkungan juga, budayanya juga yang harus bisa untuk bukan dirubah tapi diedukasi lagi. Itu juga sulit juga mengedukasi orang-orang yang seperti itu juga. Iya, kalau udah dasarnya berpikiran dia bukan tentang medis, mengedukasinya sulit juga sih, kan gitu kan. Kalau dari segi ranah medis kan mungkin ada literaturnya, ada segi pendidikannya, tapi ya, makanya komunitas-komunitas seperti ini juga menurut gue juga penting sih, buat paling enggak kita ada wadah untuk sharing ilmu dan lain-lain. Apalagi ada yang dari daerah, bisa saja untuk ditularkan ke tetangga atau gimana, itu juga penting sih. Paling enggak kita memberi edukasi sedikit lah, paling enggak. Katanya kan ajarilah walaupun satu ayat kan begitu. Iya Ustaz ya. Subhanallah. Edisi Ramadan ini Ustaz Bayu. Oh ya, boleh nambahin dikit. Oke.
Boleh. Jadi memang benar sih, ketika intervensi ke lingkungan sulit kita lakukan, jadi yang aku dan teman-teman pengajar muda di Aceh lakukan itu pendekatan ke anak mudanya. Jadi kita sangat sering banget itu pendekatan ke komunitas muda yang baru terbentuk. Ada turun tangan, Rimo namanya, ada pemuda Bulu Ara, pemuda Danau, dan sebagainya. Karena ya kalau kita anak muda kan ya. Mungkin lebih open minded ya. Iya, lebih enak juga ngobrolnya sama sesama anak muda daripada pernah lah aku ngobrol sama ibu-ibu itu suaminya cemburu kan. Jadi aku lebih tahu diri kan sekarang kayak. Ya, jadi enggak, aku pengen ngajarin les keliling ke anak-anak. Nah, supaya ngajak orang tuanya juga ikut ngajarin anaknya kan. Nah, cuman sasarannya lebih seringnya ke ibu-ibu karena yang sering di rumah ibu-ibu. Dan berjalan 1 bulan ternyata bapak-bapaknya cemburu. Ya walaupun gak secara langsung diutarakan ke aku, cuman aku ngerasa sih kayak nanyanya, sikapnya ke aku itu berubah. Jadi ya setahun itu aku lebih banyak ke pemuda. Dan teman-teman lainnya pun juga nyadar sih. Maksudnya pemuda lokal itu lebih efektif lah nyalurin istilahnya entah pengetahuan atau ilmu atau pengalaman dari kita ke lingkungan mereka. Dicemburuin bapak-bapak. Ya udah, oke. Udah Bin, cukup? Udah. Kam? Cukup Kam? Cukup lah. Oke. Dibilang enggak ya enggak, kalau harus cukup ini. Mungkin ada sesi lagi nanti lah, panjang terserah lu. Ya. Mungkin ada yang mau bercerita lagi. Kita kedatangan anggota baru, Riza. Halo Za. Ya, halo, Assalamualaikum. Nah, ada mantan nih. Ada mantan nih. Mantan apa? Babu. Udah cimuka aja. Cimuka dulu sono. Ya. Bangun tidur. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bercerita lagi pengalamannya. Ini Riza tuh baru bangun langsung disuruh cerita aja ya. Ya, ini sedikit cerita tentang bukan ke ABK sih, tapi ke apa namanya? Ke disabilitas, difabel. Ada Riza juga di sini. Gue sama Riza menculik seseorang, diajak ke pantai. Ya Mas Bayu, maaf ya Mas Bayu. Orangnya ada di sini. Siapa? Pengen diculik lagi nggak Mas Bayu? Atau mungkin Mas Bayu pengen ceritain rasanya kayak gimana? Rasanya diculik sama jangan orang saya, jangan. Kan dari dulu kan udah si Ari dan teman-teman kan yang cerita. Coba ungkapin Mas. Rasanya kayak mana Mas? Jujur aja Mas. Di luar topik. Kenapa? Enak. Di luar topik. Kan ceritanya mahal sekarang. Aduh, kayak gitu dong. Yang pertama cerita tuh niat kita itu kan ngajak Mas Bayu ke Sidoarjo. Terus ternyata enggak deh. Hah? Mana ya itu? Aduh, lupa aku. Sidoarjo ke tempatnya siapa sih? Lupa gue sih. Vidya ya? Iya. Terus ternyata masuk tol. Terus ke Malang enak nih. Malang lah ke Batu. Astagfirullah. Sampai Batu. I play. Sampai Batu, wah pantai enak nih, Pak. Berangkat ke pantai. Dan Mas Bayu izinnya cuma ke Sidoarjo ya. Pengajar emang. Gimana tuh Mas rasanya? Tiba-tiba ke pantai. Iya. Apa suaranya Mas? Mas Bayu suaranya kurang kencang. Kenapa? Kurang kencang. Iya. Iya, enak sih diculik. Menantikan diculik lagi sih. Malah jauh Mas nyuliknya sekarang. Jauh ke Bali, Sir. Apa nih?
Oh nggak apa-apa, Mas Bayu ke Bali aja. Nanti diajarin anak-anak tuh caranya gimana. Aduh, ya Allah. Oke. Ada nggak yang mau bercerita lagi pengalaman unik bersama ABK? Tadi yang udah cerita siapa aja? Udah cerita Robin, Nikam. Riza nih. Riza. Ayo, Zah. Cerita, Zah. Nggak mau. Malas. Mager. Ya, besok aja, Le. Kenapa? Next time. Mungkin Mas Bayu. Oh, dia TV series ini. Mas Bayu, gimana Mas Bayu? Apanya? Ada pengalaman apa mungkin orang yang punya pengalaman sama lu paling ya? Iya, buat siapa nih, Mbak Fiona sama Mbak Nabila ya? Mungkin belum tahu ya. Ini saya pelaku langsung loh ya. Pelaku langsung. Mas Ardi. Tahu kan artinya? Narasumber. Iya, narasumber. Cuman statusnya sudah bukan ABK sih sekarang. DBK. Dewasa berguna. Iya. Itu bahasa Robin tuh. Iya. Mungkin Mbak Fiona sama Mbak Nabila. Gimana Mas? Mas Bayu gimana? Nggak, mungkin kan kemarin Mbak Fiona belum tahu kan kemarin. Mbak Nabila juga baru gabung sekarang. Jadi ya for your information aja. Nggak penting sih. Gak apa-apa ya biar mereka paham juga kan. Oh Vio, mungkin kenapa Vio? Iya, kenapa? Kenapa? Kirain mau nyaut. Enggak. Oh iya, gue mau tanya nih. Apa Kam? Ini kan dari sekian orang yang menurut gue baru ini ada 3 anak kan ya? Gue kan belum tahu nih latar belakang mereka, terus kegiatan mereka. Aduh, Mas, gak usah Mas, lama Mas. Kalau kamu yang nanya lama nanti. Ya, Oke. Ya berarti Ikam ini deh, Ikam perkenalkan diri dulu, latar belakangnya gimana sebelum mereka menjawab. Gue ya. Latar belakang gue adalah lulusan atau sarjana seni yang sekarang menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah ternama di dunia. Ada namanya. Iya, maksudnya ternama, ada namanya. Terus? Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di dalam atau di tengah-tengah perjalanan gue berkuliah itu terjerumus ke dunia ABK. Nah, jadi salah satu cerita gue di dunia ABK nanti mungkin ada di obrolan gue sama Ardi, nanti bisa dilihat aja. Nanti kalau gue bocorin nggak bakalan ada yang nonton nanti. Nggak bakal ada yang nonton ya. Makanya nanti salah satu kenapa gue kasih bocoran aja sih. Skripsi gue juga tentang ABK kok. Terus kenapa bisa menjurusnya hubungannya antara seni sama ABK apa ya, nanti nonton saja deh. Nggak apa-apa. Sekalian promosi ya. Siap. Ya iyalah. Mungkin nanti mungkin lu mau tanya sama siapa nih yang belum lu pahamin? Sama ini global sih ya, bukan perorangan sih. Kira-kira ketika kita lah ya, bukan lulu doang, tapi juga gua sih. Kira-kira ketika kita nggak linier, apa sih yang membuat untung ketika kita itu berinteraksi langsung secara langsung ataupun tidak langsung ya,
secara langsungnya kita berinteraksi langsung, kita berbicara hubungan langsung sama ABK, tapi kalau tidak langsungnya kita mau atau sudi memikirkan ABK begitu kan, ini sudah tidak langsung lah. Ada untungnya nggak sih kita itu berinteraksi secara langsung atau nggak langsung, meskipun kita itu nggak linear gitu, dampaknya apa di dalam diri kita itu apa sih? Dari mungkin dari yang belum gue kenal dulu ya, Aindrofik mungkin. Aindrofik, silakan. Linear ini maksudnya secara keilmuan gitu, dah. Kan nggak linear kan, biasanya orang-orang yang enak nih linear nih, nggak rugi lah istilahnya. Aku belajar terus berkecimpungnya juga sama kan, nggak buang-buang waktu lah istilahnya. Nah kalau nggak linear, kayak misalkan gua nih di seni, tapi kok berkecimpungnya ini di dunia ABK atau bagaimana, sering-seringnya di situ gitu loh. Apa sih manfaatnya, atau bahkan nggak bermanfaat, atau bahkan cuma pelampiasan karena nggak mampu di ekonomi misalkan. Kalau ekonomi atau nggak mampu di bidang ini aja deh, gitu misalkan. Udah biar dijawab. Oke, Taufik, silakan Fik. Kalau saya secara maksudnya dilihat secara manfaat, secara untung ruginya sih nggak bisa nggak kayak gitu sih. Yang bisa saya pahami secara pribadi bahwa ada sosok-sosok yang berbeda daripada kita secara mental maupun secara fisik gitu loh. Itu jadi tantangan buat saya, karena bisa nggak sih saya menerima mereka? Bisa nggak sih kita memahami kekurangan mereka? Jadi proses pembelajarannya saya sih dari saya itu bukan masalah untuk atau ruginya, bermanfaat atau enggak sih. Kalau saya ditanya manfaatnya gimana, ya nggak bisa ngomong sih. Yang jelas paling nggak saya secara pribadi bisa memahami mereka, itu aja. Oke, cukup Fik? Cukup. Oke, mungkin mau tanya siapa lagi, Kang? Ya itu mungkin semuanya bisa jawab sih, digilir aja. Gilir. Ke siapa nih? Mungkin Nabila nih. Nabila kan tadi dia. Iya, yang gua belum kenal nih. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Aduh, ngulang lagi nih pertanyaan. Buset. Maksudnya dari kegiatan ini ya, kenapa bisa ke ABK gitu ya? Bukan kenapa bisa. Mungkin kan dari sekian orang ini mungkin ada yang tidak linear gitu. Kalau Mas Bayu kan linear banget ini. Dari Sobo. Nah, dari kecil. Linear banget nih. Sebagai pelaku juga sebagai pemikir nih. Siap. Ya, kan mungkin ada dari kalian atau saya juga nggak linear. Nanti juga mungkin saya bisa jawab juga. Nah, ketika nggak linear, kan biasanya orang yang linear itu, yang linear kerjaannya sama keilmuannya kan enak tuh. Jadi kayak merasa nggak usah buang-buang waktu, enak nih. Kuliah di ekonomi, terus kerjanya atau kecimpungnya atau lingkungannya juga berhubungan langsung dengan ekonomi kan enak. Kalau misalkan nggak linear, itu manfaatnya atau bahkan nggak manfaat atau memang keterpaksaan gitu kan? Daripada nggak bisa atau malas di ekonomi misalkan, gue nyemplung aja sih di sini, hitung-hitung cari ilmu atau bagaimana dan lain-lain. Gimana sih? Kalau menurut yang lain? Kalau saya pribadi sih ya bermanfaat sih Kak ya. Karena juga nambah pengalaman juga dari orang-orang gitu. Gimana sih pengalaman mereka gitu. Dari yang benar-benar terkecimpung di dunia ABK sama yang enggak tuh gimana gitu kan. Oh iya sih, bentar ya gue potong. Tadi yang Rofik itu latar belakangnya apa atau mau praktis keilmuannya apa?
Humaniora. Oh, humaniora. Ya, agak menjurus sih tentang humanity ya. Ya enggak sih, Mas. Oh enggak ya. Ya udah. Terus yang Mbak Nabila ini ya. Iya. Ke bidangnya ke ilmuannya apa? Ikam datangnya di tengah. Baru lulus SMA. Oh, baru lulus SMA. Oh, ya, oke. Silakan dilanjut. Apa tadi? Iya, manfaat tahu Nambah pengalaman. bla bla gitu lah. Nambah pengalaman. Ya Mbak Nabila, gimana Mbak Nabila? Ya udah gitu aja sih Kak, maksudnya ya bermanfaat sih, emang nambah pengalaman aja. Saya lebih excited juga sih, maksudnya dapat cerita-cerita dari orang lain. Walaupun juga emang bukan dari bidangnya juga kan. Ya tergantung orang sih emang. Kalau saya pribadi ya suka aja. Terus Mbak yang satunya masih ada itu. Yuk. Iya. Ya. Silakan dijawab. Jangan tanya apa ya. Ulang lagi. Sebenarnya kalau ditanya apa untung ruginya, sebenarnya kalau mempelajari hal yang baru itu kan kita sekarang kayak mempelajari hal yang baru, mempelajari dunia baru yang sebelumnya kita belum tahu. Sebenarnya nggak ada ruginya, walaupun linear atau nggak linear. Justru malah kita dapat banyak hal kayak gitu, kayak dapat ilmu baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru, banyak hal-hal yang sebelumnya belum kita tahu, kita bisa dapat gitu loh di sini, kayak gitu. Latar belakangnya awalnya cuman penasaran sebenarnya. Kayak saya tuh pengen tahu kenapa sih mereka bisa kayak gitu, kenapa sih kok kayak gini, kenapa kayak gitu, makanya terus awalnya ketemu sama teman-teman yang tunanetra di satu kegiatan yang beberapa hari itu. Mungkin Bang Ardi sama Mas Raffi tahu. Apa? Saya belum tahu, nggak tahu. Oh, ya, jadi kemudian ada komunitas tunanetra namanya AID. Kemudian waktu itu mereka mengadakan acara di luar kota. Dan saat itu juga saya juga penasaran kan, saya belum pernah tahu dan belum pernah tinggal beberapa hari bersama teman-teman dengan tunanetra. Waktu itu dapat kesempatan yang luar biasa. Dari sana awalnya, terus akhirnya berkembang. Oh, kan banyak kan, kayak misal autis dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya, kayak gitu. Itu malah menambah rasa ingin tahu saya gitu loh. Kayak gitu awalnya yang melatar belakangi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya, malah kita punya nilai tambah. Kan biasanya ada yang orang-orang yang memang nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Mungkin saja ada keterpaksaan untuk keluar dari zona tersebut untuk mengalihkan permasalahan yang ada di zona nyamannya ini. Mungkin ada hal yang begitu. Kalau saya secara pribadi enggak sih, kayak malah justru saya kan memang secara pribadi suka dengan hal yang baru, suka belajar sesuatu yang baru, suka mengenal hal yang baru, jadi nggak ada keterpaksaan sih kayak gitu. Kayak diwawancara atau jawabannya? Ya. Atau kayak yang tadi itu ya, disuruh pindah dari admin ke ngurus yang itu tadi. Jadi kalau cerita gimana bisa ngajar di sekolah SLB itu sebenarnya kayak kebetulan gitu loh. Kan awalnya saya ngajar di sekolah biasa, tapi karena suatu hal saya keluar. Terus kemudian lama tidak melakukan kegiatan, kayak menganggur lah ibaratnya. Terus tiba-tiba kepikiran, enak kali ya kalau kerja. Tiba-tiba ada temen yang ngeposting kalau ada sekolah SLB yang sedang butuh guru. Saya iseng memasukkan CV dan lamaran kerja ke sana. Ternyata diterima. Seperti itu. Oh, berarti dari kita itu, saya pribadi juga ya, nggak ada niatan saya ingin mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus. Nggak, saya pribadi nggak ada niatan seperti itu sih. Awalnya juga iseng-iseng sama iseng itu sih.
Jadi sepertinya kayaknya nggak ada yang memang terjun murni dari hati nurani kayaknya. Memang ekonomi ya? ada unsur ketidaksengajaan mungkin ya. Tapi beda lagi kayak Mas Bayu, ya memang unsur kesengajaan itu. Oh, jangan mau konstruksi. Mas Bayu, perasaan Mas Bayu ya, mohon maaf ya Mas Bayu. Maaf, Mas Bayu. Jangan dimasukin hati. Masuk hati kok. Aduh. Aduh. Mas Bayu hari raya nggak bisa ke sana loh ya. Masih PSBB loh ya. Oh iya. Jadi mohon maafnya dari sekarang aja. Ya, Aku mau nanya sama Nabila dong, Bi. oh ya. Ya, Nabila kan ngajar di SLB di Bintaro itu kan karena memang nggak sengaja juga. Sorry. Sekolah inklusi yang di Bintaro kan secara nggak sengaja. Sebenarnya kan ngelamarnya di admin. Kemudian dialihkan ke shadow teacher. Nah, ada niatan nggak sih Nabila buat memperdalam ilmunya tentang inklusi itu? Untuk sekarang sih banget ya Kak, karena udah 3 tahun juga sih. Jadi kayak udah nyaman banget gitu. Pengen pindah pun juga bingung mau kemana. Gitu. Ada niatan kuliah nggak? Maksudnya ke jurusan pendidikan luar biasa atau yang lain gitu? Tadinya sih mau, cuman yang untuk kelas karyawan kan nggak ada ya. Untuk kayak ABK gitu jarang banget kan. Kayaknya sih nggak ada. Jadi nggak ngambil itu. Jakarta nggak ada ini. Surabaya ada kalau nggak salah. Surabaya itu UNESA paling. Ubara ada. Rata-rata negeri kan? Enggak, Ubara ada. Jakarta Barat. Universitas Bayangkara. Win. Negeri kan enggak? Iya, Ya berarti nggak bisa kerja dong. Oh iya sih. Ini ya. Sebenarnya ada sih. Apa gue lupa kok. Ada tapi di Jakarta mananya nggak tahu. Nanti kalau ada info lagi deh. Kalau ada info dikabarin. Oke. Tapi kalau Palmerah lumayan sih. Palmerah tuh deket Depok ya. Oh gitu. Arah Depok ya berarti ya. Iya. Kayaknya rata-rata juga psikolog kan. Paling juga BK gitu. Kalau yang kelas karyawan. Iya, bimbingan konseling. Oke, Pik. Gimana, Pik? Udah, itu aja. Udah, itu aja. Vio skripsi nih, Vio skripsi, Vio. Halo? Gak jawab, Gak dijawab. Iya. Mungkin ada yang mau nilai Mas Bayu mungkin? Iya, ini Mas Bayu nih. Gue mau tanya nih Mas Bayu, penasaran gue. Iya, silakan. Apa terus sih? Mulai isi. Ya, kan gini Mas, tadi kan beberapa teman-teman itu secara tidak sengaja, tadi kan udah singgung, tapi bercanda, tapi ini serius, sekarang serius. Tadi kan teman-teman itu ada yang memang benar-benar tidak sengaja untuk terjun langsung ke dunia ABK. Kalau Mas sendiri sebelumnya mohon maaf ya, dan keadaan sendiri sebagai seorang difabel, apakah dalam diri Mas sendiri itu ada niatan untuk, kan kuliahnya psikologi kan ya, dasarnya itu memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa di sisi saya seorang difabel, saya juga ingin ngerti nih keterbatasan orang difabel agar supaya juga itu orang difabel itu tersebut. Begitu kan Mas Bayu sendiri gimana?
awalnya untuk memutuskan untuk memasuki ranah psikologi? Ini psikologinya dulu secara umum atau gimana nih? Dilihat dari Mas ya, mohon maaf ya, dari keadaan Mas sendiri gitu loh. Oke, memang kalau untuk berkarya bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus sedikit banyak sudah ada. Cuman untuk sampai ke anak-anak itu nggak pernah sampai ke sana soalnya. Karena jujur saya orangnya nggak terlalu mudah berinteraksi sama anak-anak sih. Alasannya sih simpel sebenarnya. Kalau teman-teman mohon maaf ya, kalau yang guru-guru shadow kayak Mbak Fiona, Mbak Nabila kan anaknya kesana kemari bisa dikejar kan ya. Terus kalau saya pas nanganin gitu, terus anaknya lari-lari piye. Sudah kibarin bendera putih gitu kan ya. Asik, minta maaf ya. Iya. Maaf. Iya, I know. Makanya fokus saya just di awal dulu itu gimana mengangkat derajat teman-teman ini yang usianya bukan anak-anak sih, paling enggak remaja atau mungkin justru sampai lansia juga. Cuman akhirnya ya tadi mungkin sama seperti Mbak Fiona, Mbak Nabila, Mas Hikam juga mungkin sampai ke anak-anak ini mungkin sesuatu yang di luar ekspektasi sih, di luar dugaan awal ya. Cuman ini juga jawab pertanyaan Mas Hikam, justru ini ada banyak manfaatnya juga sih. Jujur ini sangat di luar zona nyaman ya. Cuman akhirnya di luar zona nyaman ini saya menemukan zona nyaman yang baru. Skillnya dapat, walaupun nggak pernah megang secara langsung ya. Memperluas koneksi juga iya, kemudian belajar leadership juga sebelum di take over sama Mas Robin ya. Ya. Pengganti pengurus. Jadi kita sih kalau untuk anak-anaknya secara langsung, jujur saya waktu itu dari awal nggak pernah ada bayangan ke sana. Bayangan saya cuman levelnya paling kecil, paling muda itu remaja sampai lansia sih. Cuman ya itu tadi mungkin kecemplung juga seperti teman-teman yang lain, ya sudah dinikmati aja dan ternyata banyak manfaatnya juga sih. Gitu. Oh, berarti Mas Bayu juga itu secara ketidaksengajaan gitu ya? Iya sih, hampir sama kayak Mbak siapa itu, Mbak Nabila sih sepertinya. Jadi waktu itu habis lulus kuliah ya. Lulus kuliah lagi cari-cari kerja kan. Sedikit susah sih waktu itu. Waktu beberapa bulan pas ada acara Hari Disabilitas Internasional kalau nggak salah bulan Desember ya itu tanggal 3 kalau nggak tanggal 9 itu di BK3S di daerah dekat Ubaya situ Rongkut. Nggak tahu ya tiba-tiba ketemu pengurus yayasan itu dari yayasan berkebutuhan khusus gitu ceritanya. Nggak salah kecemplungnya di situ sih awalnya. Ya nggak sengaja juga sih dari ketemu acara di Hari Disabilitas Internasional itu. Ya kan pengetahuan kita Mas Bayu kan lulusan psikologi, paling enggak ya memang pada awalnya memang niatan untuk ya memang nyemplungnya di dunia ABK gitu. Kan mungkin dari segi segi latar belakangnya juga Mas Bayu yang juga sebagai seorang difabel mungkin juga itu sih pada awalnya ya memang niatan untuk mengangkat derajat teman-teman difabel lainnya. Kan mungkin kira-kira begitu dari kita yang nggak tahu memang awal mulanya Mas Bayu kecemplung secara nggak sengaja kan gitu. Oke. Niatnya ya gitu sih untuk mengangkat derajat teman-teman yang BK sih lebih tepatnya, nggak pakai A. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau
Nabila kan, mungkin Nabila kan baru join dan belum kenal banyak juga dari teman-teman ini. Mungkin ada yang mau ditanyain? Wah, minum dia. Es kolak enak. Waduh. Apa paling? Mungkin Nabila, halo. Iya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain kah? Ada yang mau didiskusikan? Nggak tahu Kak, bingung. Ya, soalnya ini kan materi request dari Nabila. Iya. Mau dengar apa lagi gitu dari teman-teman ini gitu loh. Ini mumpung banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia ABK juga. Apalagi moderatornya tuh udah workshop banget. Nah, ada lagi nih. Gimana Kak? Mbak Riza ini, yang awal mula nggak sengaja digeret sama temennya ini. Nggak tahu cerita awalnya ini. Mbak Riza live tuh di chat. Riza live dulu. Oh iya dah. Oh, live duluan. Ya udah. Mungkin apa namanya? Mbak Nabila kan ngechat ke Koredu kan bahwa mau dengar cerita dari teman-teman. Mungkin adakah pertanyaan lagi ataukah ada yang ingin keresahan lagi apakah gitu loh. Mungkin bisa didiskusiin. Nggak tahu, bingung. Oke, mungkin Robin, Bin. Hey. Ya, Bin. Gimana, Bin? Silakan. Kayaknya butuh bantuan ya. Ya. Tanya-tanya nggak direspon. Ya, Bin. Silakan, Bin. Ini sih. Jadi kepikiran ini. Boleh nanya ke siapa? Ikam. Boleh. Kam, halo, Kam. Ya, halo. Gue masih hidup. Itu tadi kan udah nyeritain pengalaman unik kan masing-masing, ada yang jadi guru, ada yang iseng-iseng dan sebagainya. Nah, kalau kamu kan ini bener-bener nyeriusin ABK itu deskripsimu. Nah, jujur sampai sekarang itu aku masih belum tahu dengan sebenarnya apa sih alasanmu mengambil skripsi, dan mungkin boleh diceritain sih skripsinya itu kayak apa gitu loh. Nah, nanti tonton aja di itu. Ya dia. Ya. Ya, tonton aja sih itu. Ya, mungkin bisa diceritain inilah, teasernya. Ya, secara singkat biar tertarik nonton kita. Oh gitu. Gimana ya? Apa namanya? Abstraknya gimana ya kira-kira? Gini sih. Apa namanya? Seni kan mengenai ekspresi kan. Nah, kaitannya seni itu kan berkaitan langsung dengan ekspresi gitu. Halo, dengar kan? Dengar. Oke. Kalau seni pribadi kan kaitannya dengan ekspresi. Nah, sedangkan anak ABK itu kan mereka, apalagi autis, ini contohnya autis ya. Di dalam teorinya, kalau nggak salah saya baca, itu mereka itu berekspresi, entah itu ekspresi dalam artian itu memang benar-benar ekspresi dia, kan kadang dia itu bingung tuh. Sebenarnya saya marah tapi ketawa. Nah, di dalam bentuk seni rupa atau seni rupa dua dimensinya itu benar-benar ngungkapin apa namanya perasaannya nggak sih, itu sih yang melatar belakangi dan menjadi rumusan masalahnya. Jadi tertariknya di situ. Kalau di seni kan ketika orang berkarya seni itu hasil dari endapan perasaannya untuk diungkapkan dan sebagai komunikasi, itu komunikasi perasaan untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, sedangkan di
ABK sendiri tuh gimana sih ekspresinya? Apakah sama dengan orang-orang lain begitu? Oke, mungkin lengkapnya nanti lu bisa mungkin hari ini atau besok deh gua upload. Lengkapnya bisa didengerin. Ya, segera upload dia. Hah? Segera upload. Soalnya kalau mau lihat harus ada wifi dulu aku. Warkop. Warkop, ngopi, Bin. Ya nanti diinstal. Kalau nggak hari ini besok, karena ada sedikit yang harus diubah. Ya, yang nggak baik-baik dipotong jangan di-upload di. Emang ada yang nggak baik? Baik semua kamu, bro. Bukannya semuanya dipotong nanti kalau gitu. Iya bener semuanya dipotong. yang diupload hanya salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka juga apa? Halo Kam, apa kabar gitu doang. Kak, maaf nih ya. Gimana? Boleh tanya dikit nggak? Oh iya. Koredu ABK itu gimana sih terbuatnya gitu? Kan saya belum tahu nih. Anggota intinya itu siapa gitu? Kenapa bisa buat grup ya? Apa? Karena sih anggota kayak gini, tim kayak gini. Gitu. Mungkin kita langsung tanya ketuanya aja. Robin, silakan Bin. Jangan akulah ketuanya Ardi. Aku jawab ya. Setauku pengurus intinya itu Ardi. Sama satu lagi itu Rehan. Rehan itu siapa tanya Ardi ya. Pengurusnya cuma 2 itu. Oke, jadi Koredu ini sendiri sebenarnya komunitas, kita bentuk komunitas, kami bentuk komunitas relawan pendukung anak-anak kebutuhan khusus. Jadi fokusnya di mana sebenarnya? Fokusnya bisa di mana aja. Tapi base camp kita di Surabaya. Sedangkan saya sendiri sekarang lagi posisi ada di Bogor. Nah, basicnya kita mendukung anak-anak kebutuhan khusus sih. Kayak gini kan kita memberi edukasi juga ke teman-teman. Kamu ngapain kamu? Udah, sana ngomong aja. Jadi basicnya kita ngasih edukasi sih ke teman-teman bahwa kita saling mengedukasi dari relawan itu nggak cuma anak muda ya, tapi orang tua ABK kan merupakan relawan juga, relawan untuk anak mereka sendiri. Jadi kita saling share. Cuman ini posisinya di sini kita belum ada diskusi ke orang tua karena itu tadi keterbatasan waktu, keterbatasan ruang diskusi kayak gitu. Jadi dibuat seperti ini. Intinya kita mendukung potensi bakat dari ABK gitu loh. Nyari ini sih nyari potensi bakat, tapi kalau udah lebihnya silakan cari tenaga profesional lainnya. Kita bantu di sisi bawahnya aja ibaratnya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Pengurus inti ya? Pengurus inti sebenarnya saya, Rehan, dan Robin. Cuman Robin masih belum mau diapain, jadi intinya ini kita belum ada tempat, belum ada kepengurusan belum karena kondisi yang nggak memungkinkan ini. BTW di sini udah ada, gue buka dulu ya. Oh boleh, puasa asar ya? Ya, mungkin Nabila ada yang mau ditanyain lagi? Mau ngajak teman-temanmu berdiskusi silahkan loh. Oh gitu, boleh ya? Nggak apa-apa. Rofik seneng kok. Baik-baik. Anjir. Japri lah nih aku. Kenapa? Japri lah nih aku. Siap. Ya mungkin Nabila gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Gitu aja dulu Pak. Oke. Nanti kalau misalnya ada kurang jelas atau mau ada yang didiskusikan bisa kontak ke Koredu aja atau
ke Rofik. Bisa, Fik? Nomor lu, Fik? Oh, siap. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi. Kayaknya sudah lama juga kita berbicara. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa, biar aku bacain ini poin-poinnya hari ini. Ya, Bin. Silakan, Bin. Bacain. Beneran nggak ada nih. Udah cukup lah. Kalau mungkin masih mau tanya lagi? Cukup ya. Ikam nanya nggak kelar. Jadi teman-teman, untuk diskusi hari ini kita kan ceritakan pengalaman masing-masing dengan ABK, pengalaman uniknya. Tadi ada Nabila yang di awal menceritakan pengalaman dengan anak autis yang sangat menguras tenaga dan menuntut secara pikiran dan tindakan. Kemudian ada Rofik, pengalamannya lucu yang menanyakan tentang warna sendal kepada seorang mitra yang pastinya itu nggak bisa dilupakan sih. Dan ada juga pengalaman teman-teman yang lain, ada yang pengalaman di Aceh ketemu ABK yang dianggap anak, ya memang seperti itu anaknya, kesurupan dan sebagainya, punya dari lahir. Kemudian ada tentang Hikam yang pengalamannya dengan ABK sampai membawanya kepada skripsi yang nanti bisa dilihat di videonya dia besok ya diupload. Terus kemudian kita juga tadi udah cerita tentang gimana sih cara menghadapi anak-anak ABK ini, apakah perlu skill khusus ataukah kita harus punya entah apa itu, sedangkan kita kan banyak yang background-nya bukan dari dokter, psikolog atau konselor. Tadi dijawab oleh Mas Bayu. Jadi yang penting itu yang utamanya adalah niat ya. Niat kemudian mental. Nah, dari niat dan mental nanti memungkinkan kita untuk berinteraksi sehingga memunculkan empati dan soft skill lainnya. Sedangkan untuk keahlian kayak mempelajari kebutuhan masing-masing per ABK itu bisa sambil jalan. Jadi yang penting adalah niat dan mentalnya. Terus kita juga dapat sharing nih tadi manfaat apa ya yang didapat ketika kita belajar tentang ABK. Ada Nabila tadi yang menjelaskan banyak banget manfaatnya, belajar hal baru, belajar berempati, belajar memahami, dan tadi juga kebanyakan dari kita kan bukan dari background apa tadi bilangnya gini ya, bukan background yang seharusnya gitu. Tapi tetap kita dapat manfaat yang banyak dari belajar ABK ini, dan semoga sih kedepannya tetap semangat untuk mempelajari lebih dalam tentang ABK, semangat untuk sharing-sharing. Dan untuk minggu depannya apa nih kira-kira yang bisa kita suguhkan untuk ini sharingnya? Ada yang mau mengajukan ada gambaran nggak? Kenapa? Gambaran atau mungkin mau minta ide dari teman-teman di sini? Mungkin mau minta saran minggu depan kita membicarakan apa gitu. Jadi yang minggu pertama itu kan tentang apa di minggu pertama itu? Pendidikan ya, pendidikan ABK di pendidikan ABK di tengah pandemi corona. Itu minggu kemarin. Kemudian minggu ini pengalaman unik bersama ABK. Dan kita setiap Sabtu sih diusahakan ada sharing seperti ini. Dan sharing seperti ini setiap Sabtu. Ya kalau emang nggak ada, mungkin nanti kita pikirin lagi untuk tema minggu depan apa. Insya Allah kalau gue bisa ngajak orang tua ABK, gue akan usahakan ngajak orang tua ABK. Jadi ada cerita langsung dari orang tua ABK. Boleh tuh, boleh. Atau mungkin gini. Gimana? Iya, nyambung dari itu sih, orang tua ABK tadi. Mungkin peranan kita kan di komunitas nih ya. Peranan komunitas kan kadang-kadang tuh ada sih orang tua yang malah nggak welcome sama komunitas. Sebenarnya peranan komunitas terhadap ABK sendiri itu dampaknya gimana sih? Mungkin kalau ada orang tua enak sih. Oke, nanti kita coba. Jadi kayak posisinya kita gitu ya. Atau kita malah mendistrap nih.
Bisa. Nanti coba deh minggu depan, dalam minggu ini gue kontak orang tua ABK, mudah-mudahan ada yang bisa ikut diskusi. Ya, okay. Dan teman-teman mau tanya sih, terutama ke Ardi dan yang lain. Oke, semuanya sih. Ini kita perlu bikin grup WhatsApp untuk kira-kira buat apa ya? Ada yang nanyain tadi tentang video atau ide-ide apa gitu, perlu nggak bikin grup WhatsApp gitu? Ada yang jawab ya? Ini udah 2 pertemuan sih. Mungkin next-nya akan ada grupnya sendiri untuk bahas ini. Mungkin di Google Classroom mungkin bisa ya. Google Classroom pernah pakai itu aku. Lebih ribet sih Kang. Nanti ngumpulin tugasnya di sana. Harus sesuai jam ya. Iya. Gak bercanda doang. Oke. Gak apa-apa. Bercandain. Biar nggak sumpah. Ya udah, kalau dari gue sih itu sih. Mungkin kita kan dari komunitas, posisinya kita itu udah tepat nggak? Maksudnya itu kita kan peduli sama Pak ABK paling enggak lah ya. Kira-kira kita itu mendistrap atau gimana sih dari segi orang tua sendiri, kalau mungkin bisa dikomunikasikan sama orang tua. Kadang kan juga orang tua nggak mau diganggu, ini saya cara didiknya begini, kenapa ada orang lain yang berbeda cara mendidiknya, justru nanti malah kacau, mungkin begitu pemikirannya orang tua. Ya, kira nanti ada ini juga sih, itu juga perlu ada edukasi ke orang tua menggunakan media sosial seperti ini, karena nggak banyak orang tua yang bisa menggunakan ini. Iya. Betul. Jadi mungkin aku sama Ardi latihan dulu ya sama orang tua nanti. Entah siapa yang mau ikut ya. Kita gladi resik dulu. Oke, siap. Oke, makasih Kam masukannya Kam. Gimana Bin? Oke, itu aja sih. Oke, itu aja. Cukup? Oke, makasih ya diskusinya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, amin. Ya, sama-sama, amin. Itu ada yang udah azan tuh, boleh buka. Kalau udah buka, ini buka baju. Oke, cukup ya, Mas Bayu tadi. Cukup. Mas Bayu lagi keluar, ada Hikam, ada Rafiq juga, terima kasih. Ada Nabila, makasih. Terima kasih juga. Oke, cukup ya. Fiona udah keluar ya? Udah keluar. Oke, makasih ya. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol, silakan. Ini roomnya akan gua up sampai jam 3.15.